Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini untuk mata kuliah kewirausahaan, saya akan menyampaikan materi tentang kompetensi inti dan strategi bersaing di dalam kewirausahaan. Baik, akan saya share materinya. Ya, kompetensi inti dan strategi bersaing di dalam kewirausahaan. Pengertian kompetensi inti yaitu kombinasi dari sumber daya dan kapabilitas yang membedakan perusahaan sendiri dari para pesaingnya. Nah, ini memberikan keunggulan kompetitif ya ketika berkontribusi untuk menciptakan nilai, kelangkaan dan tidak tersubstitusi. Jadi kapabilitas ini sama dengan kemampuan ya. Nah, kalau tersubstitusi yang tidak tersubstitusi. Kalau barang substitusi itu apa sih? Artinya barang yang dapat digantikan nilai gunanya ya oleh barang lainnya. Sebagai gambaran singkat ya, contoh barang substitusi itu seperti pensil, pulpen ya, ballpoint itu ya. Ballpoint itu kan fungsinya apa sih? Untuk menulis. Nah, ballpoint itu mereknya macam-macam ya, ada merek Denko, ada merek pulpen Faster, misalnya seperti itu ya. Tapi fungsinya sama ya, fungsinya sama sehingga orang bisa memilih, yang penting fungsinya sama, bisa untuk nulis. Mau pakai Genko ke atau pakai Faster kah gitu, seperti itu ya. Nah, di sini untuk keunggulan kompetitif ini ya, jadi di sini yang barang yang tidak tersubstitusi, jadi ada nilai keunggulan kompetitif sendiri ya, jadi tidak dapat digantikan oleh oleh barang lain ya, jadi fungsi dan kegunaan barang itu tidak dapat digantikan oleh barang lain ya. Nah, jadi kompetensi inti ini adalah keterampilan yang memungkinkan perusahaan memberikan manfaat fundamental kepada pelanggannya ya. Jadi kompetensi inti ini kombinasi dari sumber daya dan kapabilitas yang membedakan perusahaan dari para pesaingnya. Tadi sudah dijelaskan. Tidak dapat disangka lagi ya, bahwa kesinambungan hidup perusahaan dapat tergantung pada ketahanan wirausaha dalam meraih keunggulan bersaing melalui strategi yang dimilikinya. Ya. Jadi menurut teori strategi yang dari Porter ini ya, jadi untuk mencapai keberhasilan perusahaan ya, bila 3 kondisi ini terpenuhi, yaitu 1, tujuan perusahaan ya, kebijakan fungsi-fungsi manajemen seperti produksi dan pemasaran harus secara kolektif memperhatikan posisi terkuat di pasar. Kemudian tujuan kebijakan tersebut ditumbuhkan berdasarkan kekuatan perusahaan serta diperbaharui terus sesuai dengan perubahan peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Jadi perubahan peluang ya, peluang pasar juga ancaman lingkungan eksternal. Nah, ini yang sulit diprediksi ya, ancaman lingkungan eksternal ya. Jadi apa saja ancaman lingkungan eksternal itu? Seperti faktor politik ya. Faktor politik ya, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi politik itu identik dengan pemerintah. Jadi seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis ya, merupakan landasan mutlak yang harus diperhatikan organisasi. Karena itulah pemetaan peluang bisnis juga harus memperhatikan kondisi politik sebuah pemerintahan sehingga nantinya tidak terjadi benturan di kemudian hari ya. Contoh misalnya kebijakan pajak dan peraturan pemerintah ya.
lingkungan eksternal berikutnya seperti faktor ekonomi ya. Jadi berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen ya, dan iklim berbisnis suatu badan usaha itu ya, itu contohnya misalnya pertumbuhan ekonomi, suku bunga ya, nilai tukar mata uang dan sebagainya ya, yang juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi ya. Tentu saja ini akan berdampak juga pada usaha uh, usaha kita gitu, seperti itu ya. Kemudian faktor yang lainnya yang kaitannya dengan ancaman lingkungan eksternal itu seperti faktor sosial ya, jadi keberagaman kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan ya. Nah, jadi ya gimana status sosial masyarakatnya ya, secara secara status mungkin tidak mampu juga akan mempengaruhi ya, mempengaruhi terhadap kebutuhan pelanggan. Juga berpengaruh dari seluruh potensi pangsa pasar yang ada, misalnya contohnya juga tingkat pendidikan ya. Jadi tingkat pendidikan, kalau pendidikannya tinggi tentu dia akan lebih mengetahui kualitas ya, kualitas dari produk ya. Nah, jadi kualitas produk yang pengetahuan pendidikan tinggi tentunya pengetahuannya lebih baik ya. Nah, itu dia akan memilih-milih itu untuk memilih suatu barang ya, produk itu yang berkualitas seperti apa. Begitu sebaliknya kalau yang pendidikannya rendah mungkin tidak terlalu memperhatikan kualitas dari barang. Kemudian pertumbuhan penduduk ya, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial dan lingkungan kerja ya, juga itu mempengaruhi dari ancaman lingkungan eksternal. Kemudian faktor teknologi ya. Jadi faktor teknologi ya merupakan segala hal yang yang terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Contohnya perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan, dan penentuan-penentuan baru dalam bidang teknologi. Nah, kalau ini tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka ini akan berpengaruh juga ya terhadap perkembangan usaha kita. Kemudian yang berikutnya yang juga yang merupakan ancaman lingkungan eksternal yaitu faktor lingkungan yang terkait dengan aktivitas atau rencana bisnis dan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembeli ya, seperti lokasi geografis ya. Lokasi geografisnya seperti apa itu juga akan mempengaruhi pembeli. Kalau membangun suatu usaha di tempat yang sepi, penduduknya sedikit atau tidak terjangkau oleh masyarakat, tentu saja ini akan berdampak kepada keberhasilan usaha kita ya. Kemudian faktor eksternal lainnya itu legalitas ya. Jadi kondisi ini meliputi pengaruh hukum seperti perubahan perundang-undangan yang ada ya. Kemudian oleh karena itu ya perlu diperhatikan khusus terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan yang menyangkut proses bisnis suatu usaha ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus memiliki dan menggali kompetensi khusus sebagai pendorong untuk menjalankan perusahaan, misalnya dengan reputasi merek dan biaya produksi yang rendah. Nah, reputasi merek ini perlu ya. Jadi merek ini, jadi kalau ketika kita membuat suatu produk ya harus ciri khaskan ya, harus ditampilkan ke publik, ke konsumen dengan sebuah merek ya. Jadi supaya dikenal ya. Jadi untuk membuat suatu merek dagang ya itu harus dilihat nih. Jadi merek ya belum pernah digunakan oleh pihak lain ya. Kemudian merek itu merupakan gambaran suatu produk bisnis. Nah, kemudian cari nama merek yang unik ya untuk menarik konsumen tentunya. Kemudian usahakan tidak menggunakan singkatan ya merek itu, dan nama produknya juga harus pendek ya supaya gampang dikenali. Kemudian
pilih nama yang punya makna positif ya, punya makna positif. Jadi dalam menghadapi persaingan ya yang semakin kompleks dan krisis eksternal ini ya, perusahaan kecil dapat menerapkan teori strategi berbasis sumber daya ya. Jadi teori ini dinilai potensial untuk memelihara keberhasilan perusahaan ya ketika berada dalam situasi eksternal yang bergejolak. Jadi menurut teori teori strategi berbasis sumber daya ya, perusahaan dapat meraih keuntungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih baik, yaitu dengan pola ya, dengan pola organisasi dan administrasi yang baik tentunya ya. Kemudian perpaduan aset fisik berwujud sumber daya manusia dan alam serta aset tidak berwujud seperti kebiasaan berpikir yang kreatif dan keterampilan manajerial ya. Nah, itu jadi kemudian budidaya perusahaan, proses kerja dan penyesuaian yang cepat atas tuntutan baru ya, tuntutan konsumen ya, tuntutan pasar seperti itu. Nah, menurut Grant ya terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi berbasis sumber daya, diantaranya yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya yang berupa ya teknologi, kapabilitas karyawan, paten atau merek ya tadi itu yang sudah disampaikan, kemampuan keuangan, kecanggihan pemasaran, pelayanan pelanggan, sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, sumber daya reputasi organisasi. Nah, kemudian juga mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan kapabilitas, yaitu kapabilitas diartikan sebagai apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama tim. Ya, jadi bukan perorangan ya untuk mengembangkan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi kapabilitas tersebut mengintegrasikan ide baru, keterampilan, dan pengetahuan lain yang menjadi kunci berpikir kreatif. Yang ketiga mensortir dan mengembangkan kapabilitas untuk diterapkan di pasar guna mencapai keuntungan yang tinggi secara berkesinambungan yang sulit ditiru atau disaingi ya. Pada tahap ini kapabilitas perlu diperhatikan dalam hal yaitu daya tahan ya. Perlu untuk terus diperbarui, dimodifikasi dengan mencapai pengetahuan dan ide-ide baru sehingga produk itu akan tahan ya, akan eksis terus ya. Kemudian tidak boleh transparan, yaitu mengembangkan kapabilitas yang beragam dan tidak menggantungkan salah satu sumber kapabilitas sehingga sulit diamati, direkonstruksi oleh orang lain ya. Jadi tidak boleh transparan, nanti akan ditiru oleh orang lain. Yang keempat, memformulasikan strategi pengembangan sumber daya inti dan kapabilitas seefektif mungkin pada semua kegiatan manajemen ya. Sementara itu perusahaan harus mempelajari perkembangan manajemen dan kemungkinan masa depan untuk mempertahankan daya saing perusahaan secara berkesinambungan. Nah, jadi sumber daya inti untuk menghasilkan barang dan jasa yang unggul ada 5. Ya, ada 5. Pertama, sumber daya finansial ya. Jadi finansial atau keuangan ya. Ini keuangan jika tidak memiliki uang bagaimana ya? Bisa ya. Tidak memiliki uang asal kita mempunyai kemampuan dan niat ya, maka akan diwujudkan sumber daya finansial dengan cara apa? Bisa join ya. Join dengan orang lain atau bisa meminjam modal dari perbankan ya. Kemudian yang mempengaruhi barang dan jasa berikutnya itu sumber daya manusia ya. Jadi sumber daya manusia ini perlu adanya tenaga kerja yang terampil, baik dan baik untuk manajemen maupun sebagai bagian dari produksi. Kemudian yang selanjutnya yang mempengaruhi barang dan jasa unggul itu sumber daya reputasi perusahaan ya. Apa itu sumber daya reputasi perusahaan? Itu merupakan persepsi yang menggambarkan keseluruhan perilaku organisasi serta hubungan
dengan para stakeholder ya yang terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. Jadi citra dan reputasi merupakan aset ya. Aset apa namanya? Merupakan aset yang penting bagi perusahaan ya maupun instansi yang terbentuk sehingga seiring dengan berjalannya waktu tentunya ya. Jadi citra dan reputasi itu merupakan aset yang penting tadi ya. Jadi itu tidak terbentuk dengan sendirinya ya, tetapi citra positif tumbuh karena adanya upaya terencana ya yang disengaja untuk menciptakannya ya supaya karena harus perlu adanya pengendalian ya, kalau tidak maka citranya akan buruk ya. Harus terencana dengan upaya yang terencana ya, kemudian dilakukan pengendalian juga supaya citranya tidak buruk. Jadi contohnya ya untuk mewujudkan citra dan reputasi, kalau dicontohkan yang tidak jauh-jauh di Poltekkes Pontianak lah ya. Ya, jadi ingin menjaga reputasi agar baik maka berupaya menjadi WBK dan WBBK. Jadi unit kerja yang berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK ya. Nah itu udah dimulai itu Poltekkes ya, udah lama ya. Jadi untuk mahasiswa yang ini sebagai contoh cerita sedikit ya, mahasiswa yang akan ujian skripsi atau KTI itu tidak boleh ya membawa makanan, jangan makanan, minuman saja tidak boleh untuk dosen penguji ya saat ujian skripsi. Nah seperti itu dan itu juga jadi semua elemen-elemen elemen-elemen yang ada di Poltekkes Pontianak itu harus berorientasi melayani ya. Makanya sekarang juga sedang merencanakan upaya untuk WBBM yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, seperti itu. Itu kan harus diciptakan itu. Tidak bisa dibiarkan liar ya. Jadi citranya nanti akan buruk. Nah, kemudian juga sumber daya teknologi ya. Itu merupakan sumber daya reputasi juga ya, dapat mendorong reputasi ya. Jadi yang mempengaruhi dengan barang dan jasa yang unggul ya. Jadi sumber daya teknologi ini juga akan berpengaruh terhadap produk barang dan jasa yang unggul dari usaha kita ya. Contohnya misalnya apa? Sumber daya teknologi IT, informasi transaksi elektronik ya. Jadi sekarang serba aplikatif ya dengan aplikasi-aplikasi yang menggunakan teknologi internet ya. Kemudian yang mempengaruhi barang dan jasa yang unggul juga sumber daya fisik. Seperti apa misalnya ya. Jadi untuk mewujudkan produk barang dan jasa yang unggul tentu harus ada dukungan peralatan, mesin dan gedung ya, gedung atau bangunan pabrik yang layak, kemudian peralatan yang sangat mendukung untuk menghasilkan suatu produk, kemudian maksud saya mesin ya, kemudian peralatan misalnya alat angkut seperti misalnya kendaraan ya untuk mengirim produk-produk yang sudah dihasilkan seperti itu ya. Nah, strategi 5P menurut Mintzberg ya. Jadi ada plan, ada paten, kemudian ada position, play, perspektif, play ya. Kita bahas, kita ulas dulu yang plan. Plan itu konsep strategi tidak lepas dari perencanaan ya, karena plan itu sebenarnya perencanaan. Itu arahan, acuan, langkah gerak perusahaan untuk mencapai tujuan di masa depan. Akan tetapi tidak selamanya strategi adalah perencanaan ya ke masa depan yang belum dilaksanakan. Nah, jadi yang selanjutnya ini ya strategi
pola nih ya. Selanjutnya disebut sebagai intended strategi karena belum terlaksana. Nah, ya kan? Jadi ini yang belum terlaksana berorientasi ke masa depan atau disebut juga sebagai realis strategi karena telah dilakukan oleh perusahaan. Jadi plan ini tahap pembuatan rencana ya, membutuhkan brand ya dan gambaran mengenai bagaimana merencanakan hasil dari brand. Kemudian kemudian ini ya pola-pola itu strategi dapat muncul dari perilaku organisasi biasanya seperti itu. Organisasi terdahulu tentunya. Oleh sebab itu catatlah pola cara kerja tim dan organisasi kalian kalau kalian membuat suatu usaha. Lalu bertanyalah bila pola ini telah menjadi bahan tersirat dari strategi kalian. Ya. Pikirkanlah dampak yang harus dimiliki pola cara kerja ini ya di dalam perencanaan strategis ya seperti itu. Jadi pola ini membentuk sudut pandang usaha dalam memandang strategi dan mengenai apa yang mereka bisa lakukan dengan baik. Nah, kemudian position ya. Ini strategi ketiga menurut Mitchbeck ini adalah posisi, yaitu memposisikan produk tertentu ke pasar tertentu. Jadi bagaimana Anda memposisikan perusahaan di pasar sehingga strategi yang dibuat membantu untuk mencari tahu posisi yang cocok antara antar perusahaan dengan lingkungan kerja Anda ya. Kemudian perspektif ini cenderung melihat ke bawah dan keluar ya, maka sebaliknya dalam perspektif cenderung lebih melihat ke dalam. Kalau yang 1 sama 2 itu lebih cenderung melihat ke bawah dan keluar ya. Untuk yang perspektif ini lebih cenderung melihat ke dalam, yaitu ke dalam organisasi badan usaha itu sendiri dan ke atas, yaitu melihat visi utama dari perusahaan itu. Ya, jadi pilihan strategi perusahaan Anda itu tergantung pada budaya kerja organisasinya ya. Kemudian yang ketiga itu play ya. Itu strategi adalah suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing suatu merek, misalnya meluncurkan merek kedua agar posisinya tetap kukuh ya dan tidak tersentuh karena merek kedua pesaing akan sibuk ya berperang melawan merek kedua tadi ya. Jadi inilah permainannya. Jadi itu menjelaskan bagaimana kalian menjadi lebih baik dari pesaing dengan membuat rencana untuk mengganggu atau menghambat atau melumpuhkan atau mempengaruhi yang menjadi bagian dari permainan itu. Jadi 3 poin penting dalam perencanaan strategis ya, itu ketika Anda mengumpulkan informasi dan melakukan analisis untuk mengembangkan strategi, pastikan bahwa semua yang Anda lakukan dan gunakan itu relevan ya. Kemudian ide awal muncul, ujilah apabila itu realistis, praktis dan kuat, maka jalankanlah. Kemudian ketika memeriksa strategi yang telah dikembangkan, buanglah segala hal yang tidak konsisten dan hal yang belum sepenuhnya dipertimbangkan dari perencanaan strategi Anda. Jadi yang belum pernah dipertimbangkan jangan lagi dipikir-pikir. Nah, kemudian ada beberapa keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan, yaitu perubahan produk barang dan jasa ya. Hal ini menyangkut pertanyaan produk dan jasa baru apa ya yang diinginkan oleh pelanggan, kira-kira apakah perubahan kebutuhan mereka dapat ditentukan ya seperti itu. Nah, jawablah itu kira-kira itu sebagai panduan. Yang kedua, strategi yang menyangkut penetrasi pasar ya. Jadi ekspansi pasar, diversifikasi
ya, disversifikasi dan jasa, integrasi, apalagi regional, ya, atau ekspansi usaha. Ini menyangkut pertanyaan bagaimana pasar dapat dicapai, bagaimana cara mencapainya, bagaimana posisi strategis perusahaan harus diperbaiki. Nah, jadi bagaimana posisi strategis perusahaan harus diperbaiki, peluang mana yang akan kita ambil, ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal, ya. Modal apa? Jadi modal investasi, ya, dalam rangka penelitian dan pengembangan, itu ya. Jadi perlu adanya penelitian dan pengembangan itu untuk memajukan suatu usaha. Jadi proses produksi dan penggantian peralatan dan dalam angka dalam rangka penambahan sumber daya manusia, ya. Nah, hal ini menyangkut pertanyaan berapa modal yang diperlukan untuk investasi tersebut dan mana sumbernya, ya. Dari mana kira-kira sumbernya, ya. Apakah sumbernya tentu saja misalnya dari investor, ya, investor yang lain gitu, ya. Kemudian yang keempat, analisis sumber daya manusia, ya. Jadi sehingga memiliki keterampilannya. Jadi analisis itu sumber daya manusianya supaya memiliki keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sumber daya manusia itu akan dikembangkan supaya perusahaan sukses di pasar. Maka sebagai pemilik usaha, lakukanlah pelatihan pada sumber daya manusianya agar memiliki skill atau keahlian, ya. Yang kelima, analisis pesaing, ya. Jadi analisislah pesaing baik yang ada maupun yang potensial untuk menetapkan strategi bersaing. Ya. Jadi keputusannya harus berdasarkan perilaku sumber daya dan komitmen yang dimiliki pesaing di masa yang lalu. Nah, apakah pesaing akan menanggapi strategi yang kita tetapkan atau yang kita terapkan? Ya, jadi kemampuan dan perencanaan apa yang diperlukan untuk mengantisipasi pesaing. Ya, jadi analisis pesaing. Yang yang keenam yaitu kemampuan untuk menopang keunggulan, ya. Jadi strategi ini, ya, itu strategi perusahaan untuk memodifikasi strategi dalam menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan perilaku strategi persaingan baru, ya. Apakah perusahaan akan selalu mempertahankan keunggulan strategi tersebut selama-lamanya, ya. Nah, itu. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian yang ketujuh, penentuan harga barang atau jasa. Jadi untuk jangka pendek dan jangka panjang tentunya, ya. Apakah kebutuhan penentuan harga sudah dibandingkan dengan strategi lain? Misalnya, ya, strategi 1 sampai dengan 6, ya. Apakah analisis elastisitas permintaan untuk setiap pasar sudah dipahami? Nah, itu, ya. Seperti itu. Kemudian yang 8, interaksi perusahaan dengan masyarakat luas, ya. Jadi interaksi perusahaan dengan masyarakat luas, ya, apakah ada aksi strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat, ya. Itu. Kemudian yang 9, pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. Nah, pertanyaannya, apakah pertumbuhan perusahaan menimbulkan masalah likuiditas? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab oleh setiap orang yang akan
membuat suatu usaha ataupun mengembangkan usahanya ya. Nah, ada beberapa teori yang bisa dipelajari yang bisa dijadikan rujukan untuk kita memulai suatu usaha ya. Jadi teori strategi generik dan keunggulan bersaing itu oleh Porter ya. Jadi pertama itu persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan tuh ya. Jadi persaingan tuh tidak selalu jelek. Bisa juga keberhasilan tapi bisa juga membawa kita kepada kegagalan. Nah, hal ini berarti kegagalan dan keberhasilan tergantung pada keberanian perusahaan untuk dapat bersaing ya. Jadi strategi bersaing dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat keuntungan dan posisi yang langgeng ketika menghadapi persaingan. Yang kedua itu keunggulan bersaing ya, berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi langganannya atau pembeli. Nah, kemudian keunggulan ini menggambarkan cara perusahaan memilih dan mengimplementasikan strategi generik ya, yaitu biaya rendah, diferensial, dan fokus. Yaitu strategi generik itu ini. Kemudian untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing. Jadi keunggulan bersaing itu menggambarkan cara memilih dan mengimplementasikan strategi generik, sedangkan strategi generik adalah strategi perusahaan yang menekankan pada biaya rendah, ya, biaya rendah nih. Strategi generik itu ya adalah strategi perusahaan yang menekankan pada biaya rendah, diferensiasi dan fokus. Nah, biar rendah, diferensiasi dan fokus. Diferensiasi apa sih? Ya, kalau strategi generik dulu nih, strategi generik. Strategi generik itu ya bagaimana perusahaan mengejar keunggulan kompetitif ya di seluruh ruang lingkup pasar yang dipilihnya, strategi generik. Kemudian fokus strategi itu mengacu pada strategi di mana perusahaan memilih pasar yang lebih sempit, ya lebih sempit, dan kita menyebutnya ceruk pasar atau niche market ya, ceruk pasar lah ya, pasar yang sempit gitu ya. Pasar yang lingkupnya kecil atau lingkup tertentu ya, seperti itu. Nah, kemudian diferensiasi adalah strategi promosi yang mengupayakan atau mengarahkan konsumen pada produk yang dibuat oleh suatu perusahaan ya. Jadi segmentasi fokus pada perhitungan permintaan. Ya, pada perhitungan permintaan sehingga penawaran yang dibuat untuk memenuhi permintaan ya. Jadi diferensiasi dan segmentasi sering berjalan secara bersama-sama dalam strategi pemasaran. Kedua jenis pasar kedua jenis dasar yang di atas tadi ya. Jadi keunggulan bersaing di atas menghasilkan 3 strategi generik tadi ya. Jadi biaya rendah ya, menurut Porter ya biaya rendah. Nah, biaya rendah strategi ini mengandalkan keunggulan biaya yang relatif rendah dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi keunggulan biaya rendah berasal dari pengerjaan berskala ekonomis, teknologi milik sendiri, akses preferensi ke bahan baku ya. Jadi preferensi itu selera atau sebuah konsep yang digunakan pada ilmu apa ya? Ilmu ekonomi ya. Itu yang mengasumsikan pilihan realita di lapangan ya. Realita di lapangan. Jadi bahan bakunya terpenuhi ada enggak gitu ya. Bahan bakunya jangan pula membuat usaha tapi bahan bakunya terbatas ya, bisa sebentar saja itu akhirnya bangkrut.
Kemudian diferensiasi strategi ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang unik ya dalam industrinya dan dalam semua dimensi umum yang dapat dihargai oleh konsumen ya. Jadi diferensiasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain diferensiasi produk ya. Jadi diferensiasi kan tadi berbeda ya, sesuatu yang berbeda. Ya, jadi diferensiasi produk, jadi membuatlah produk yang berbeda, kemudian diferensi sistem penyerahan, penyampaian produk, bagaimana cara penyampaian produknya, ya mungkin yang berbeda dari yang lain, ya bisa jadi dari mulut ke mulut itu kan bisa menghasilkan sebuah kesuksesan dalam sistem penyerahan penyampaian produk. Maaf, maksud saya ini penyerahan penyampaian produk itu maksudnya dalam hal pendistribusian. Nah, kemudian diferensi pendekatan pemasaran tadi ya, jadi bagaimana cara pemasarannya, apakah dari mulut ke mulut atau melalui apa namanya media sosial ya seperti itu. Sekarang media sosial WA ya, WhatsApp itu kan ada grup-grup seperti itu. Kemudian diferensiasi dan peralatan dan konstruksi ya. Jadi itu di mana dia ada perbedaan dalam peralatannya dan konstruksinya. Kemudian diferensi dalam citra produk ya, citra produknya beda dari citra produk pesaing ya seperti itu. Jadi strategi diferensiasi itu memungkinkan perusahaan bersaing di pasar dengan sesuatu selain harga yang lebih rendah ya itu harga yang lebih rendah dari pesaing ya. Kemudian biaya juga rendah ya. Jadi contoh misalnya segmen pasar spesifik yang dapat ditargetkan oleh strategi fokus meliputi misalnya kelompok pembeli tertentu ya, misalnya remaja atau lansia. Apa sih yang untuk remaja misalnya apa ya? Kemudian silakan cari sendirilah contoh-contohnya ya. Jadi yang untuk remaja. Kemudian misalnya perusahaan permen. Nah ini kelasnya kelas remaja barangkali ya. Perusahaan permen misalnya ya dapat membedakan permen mereka dengan meningkatkan rasa atau menggunakan bahan yang lebih sehat ya. Jadi permen itu untuk remaja sasarannya misalnya seperti itu. Itu contoh kecil aja. Saya kesulitan untuk mencari contohnya. Silakan nanti kalian dari memahami ini berikan contoh sendiri. Kemudian fokus ya, strategi fokus ya, berusaha mencari keunggulan dalam segmen sasaran pasar tertentu meskipun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keunggulan ya. Jadi terdapat dua fokus ya, fokus biaya dan fokus diferensiasi. Jadi fokus biaya itu dilakukan dengan mengusahakan keunggulan biaya dalam segmen sasarannya. Kemudian kalau fokus diferensiasi itu dilakukan dengan mengusahakan diferensiasi dalam segmen sasarannya. Ya, jadi pembeli dengan pelayanan paling baik dan berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini skema keunggulan bersaing. Ya, jadi apabila targetnya luas, ya targetnya luas boleh ini, maka gunakan biaya rendah, ya gunakan biaya rendah untuk menghasilkan, untuk menciptakan kepemimpinan dalam biaya. Apa sih biaya rendah? Biaya rendah itu strategi bisnis seorang pengusaha membuat produk atau layanan jasa dengan kualitas yang masih bisa diterima oleh pasar ya, dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya ya. Jadi jika menggunakan strategi ini artinya ada sesuatu yang dikurangi karena biaya rendah ini kan ada sesuatu yang dikurangi ya, baik itu upah pegawai maupun kualitas bahan baku. Jadi untuk mendapatkan harga jual yang rendah
ya kan? Sehingga dengan demikian kan tentunya bisa memberikan harga jual yang rendah kepada konsumen ya, dibanding dengan pesaingnya ya seperti itu. Jadi diferensiasi berasal dari bahasa Inggris ya ini, diferensiasi. Yang artinya berbeda ya. Jadi itulah jadi berbeda harga yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam biaya? Itu strategi menekankan bahwa perusahaan dapat mencapai keuntungan kompetitif jika mencapai biaya rendah dalam industri. Ya, jadi itu tadi yang saya jelaskan biaya rendah tadi ya, sehingga nah cara menerapkan kepemimpinan biaya rendah itu satu dengan investasi lewat teknologi ya. Coba bayangkan jika kalian adalah seorang penjahit boneka, contohkan penjahit boneka ya. Jadi dengan jahitan manual atau jahitan tangan kalian bisa hanya bisa memproduksi 3 boneka dalam sehari. Nah, tapi jika kalian membeli mesin jahit ya, maka kalian mampu memproduksi hingga 6 boneka dalam waktu yang sama. Nah, ini berarti kan memiliki keunggulan ya. Jadi itu cara penerapan kepemimpinan biaya untuk menekan biaya yang rendah. Ya. Kemudian misalnya perbanyak bahan baku ya, perbanyak bahan baku dan produksi. Jadi bahan bakunya diperbanyak, produksinya juga harus banyak ya. Nah, kita kembali ke contoh penjualan boneka lagi ya tadi ya. Jika kalian membeli bahan baku kain secara eceran, tentu harganya cenderung mahal ya. Maka untuk mendapatkan harga yang murah, maka beli kain secara grosir. Nah, dengan cara grosir, nah tentu ini akan mendapatkan menekan biaya ya, akan lebih menekan biaya produksi ya. Kemudian lalu fokus pada produk ya, fokus pada produk ya. Ya, kembali lagi ke produksi boneka misalnya. Jadi misalnya kalian menjual boneka beruang dan katak ya. Nah, dalam sehari kalian bisa memproduksi 3 boneka beruang dan 3 boneka katak ya. Nah, jadi skema ini bisa kalian ubah demi menekan biaya pembuatan boneka ya. Misalnya kalian memproduksi boneka beruang saja ya. Maka kalian akan bisa membuat 6 boneka beruang dalam sehari. Nah, jika dihitung harga modal boneka menjadi lebih murah sebab perhitungan itu kan lebih kecil ya. Kalau berbeda-beda tentu akan lebih rumit ya. Pemotongannya, cara pengerjaannya lebih rumit. Nah, ini misalnya membuat pola kan beda-beda gitu ya, sehingga itu akan memerlukan lebih banyak waktu, nah, seperti itu. Kelemahannya dari strategi biaya rendah itu produk kita ya, kelemahannya itu ya kemungkinan itu akan merugikan diri sendiri ya. Dengan mengurangi kualitas bahan baku secara otomatis ya, kualitas produk kita juga akan berkurang. Ya, untuk konsumen yang tingkat ketelitiannya tinggi sudah pasti tidak akan kembali lagi kepada produk kita. Pernah saya mencontohkan ngajar ya tentang bakso ya, bakso langganan ibu ya, yang enak dulu sekarang jadi bangkrut. Tapi sebenarnya bukan biaya rendah itu, tidak ada hubungan dengan biaya rendah, karena tetap saja biayanya. Kemudian kelebihannya apa? Tadi kelebihannya itu menggunakan strategi biaya rendah ini, ya. Produk kita akan lebih laris
ya di pasaran dibandingkan kompetitor ya atau pesaing ya. Karena dengan barang yang sama dengan pesaing, nah, namun kita menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pesaing. Nah, sehingga konsumen akan memilih produk kita atau barang kita ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Kelemahan lain tadi kelemahannya ada ya, kelemahan lain dari ini tadi. Kalau apa namanya, biaya rendah sudah ya, kelemahan sudah saya sampaikan tadi, baik. Nah kemudian contoh-contoh yang menggunakan biaya rendah, produk-produk biaya rendah yang bisa ya, yang memungkinkan untuk menggunakan produk biaya rendah itu seperti transportasi online ya. Jadi itu beradu ya, beradu harga sesama kompetitor transportasi online. Kemudian pengrajin mainan ya, mainan kayu ya, ini menekan biaya supaya biayanya rendah itu dengan mengurangi kualitas produk untuk memperoleh harga yang standar. Kemudian seperti apa, manufaktur ya di Cina tuh ya, yang mampu meniru produk ternama ya, tampilan sesuai dengan produk asli namun dengan kualitas KW. Banyak kita tahu ya barang-barang KW itu kan. Nah itu, jadi itu salah satu strategi biaya rendah, meniru ya, meniru produk. Mendiferensiasi adalah tingkatan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dan penawar pesaing. Nah ini menurut Kotler itu ya. Jadi strategi diferensiasi itu adalah pengusaha membuat produk ya ataupun layanan jasa dengan karakteristik yang unik, yang berbeda kan, sehingga pembeli mau membayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan produk pesaing. Nah, jadi di sini loyalitas pembeli ya berfungsi sebagai penghalang masuk industri kompetitor atau pesaing ya. Jadi makanya itulah kita harus membuat yang berbeda dari produknya pesaing. Kemudian fokus biaya. Nah ini ya, jadi ini diferensiasi ini, strategi diferensiasi ini apabila targetnya sempit ya, maka buatlah produk yang diferensiasi, produk yang berbeda ya. Nah kemudian apabila targetnya sempit ya, biayanya kita mau membuat dengan biaya rendah, fokus pada biaya. Apa itu fokus pada biaya? Nah, ya, jadi fokus pada biaya itu tujuannya untuk memberikan keunggulan melalui biaya rendah di ceruk ya, di pasar tertentu ya yang ditargetkan ya. Jadi fokus biaya adalah strategi bersaing yang berfokus pada kelompok ya. Nah, kalau target sempit, kemudian kita dengan cara yang berbeda nih, lakukanlah dengan cara yang berbeda untuk fokus pada diferensiasi. Jadi fokus diferensiasi itu strategi aktif untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata dalam sebuah bisnis tertentu karena loyalitas merek akan membuat sensitivitas konsumen terhadap harga menjadi rendah. Ya, jadi kalau orang sudah loyal ya, loyal terhadap suatu produk ya. Jadi makanya ini fokus pada perbedaan produk yang berbeda ya. Jadi perlakuannya juga berbeda ini ya. Jadi targetnya ini sempit. Nah ini biasa karena orang udah loyal, jadi berapapun yang ditaruhkan dia mampu membelinya. Dianggapnya juga murah ya, terjangkau. Nah itu bagi
kelompok-kelompok tertentu ya, yang target sempit orang-orang mungkin kelas atas ya. Contohnya seperti itu, misalnya saya contohkan misalnya produk Mercedes-Benz ya. Itu kan kelasnya kelas orang atas ya, targetnya sempit orang-orang atas, jam tangan Rolex, kemudian jam tangan Bilros, kemudian kalau tas tuh tas Hermes seperti itu ya. Tentu saja yang apa namanya yang ori ya, nah, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi untuk menghadapi kondisi yang semakin dinamis, Rikat ini mengajukan 7 kunci keberhasilan perusahaan dalam lingkungan persaingan. Nah, ini ya, jadi seperti kepuasan pemangku kepentingan yang unggul ya, ini superior stakeholders satisfaction ya. Itu bertujuan memberikan kepuasan jauh di atas rata-rata kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan ya. Tidak hanya pemegang saham, tetapi juga pemasok, juga karyawan, manajer, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Yang kedua itu perenungan ya, short saying ya, perenungan strategi ini berfokus pada sasaran. Artinya perusahaan harus mencari posisi yang tepat bagi produk dan jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan ya. Jadi itu. Yang kemudian yang ketiga itu posisi untuk mencapai kecepatan. Jadi strategi ini memposisikan perusahaan secara cepat di pasaran ya. Jadi perusahaan harus segera mengkomunikasikan produk yang dihasilkannya ke pasar agar segera dikenal oleh konsumen ya. Nah, ini oleh karena segera dipatenkan, dibikin brand ya, dibikin brand ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu posisi untuk kelanjutan. Jadi membuat posisi yang mencengangkan melalui barang dan jasa-jasa baru yang lebih unik dan berbeda, serta memberikan nilai tambah baru sehingga konsumen lebih menyukai barang dan jasa yang diciptakan oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang kelima ini pergeseran pada permainan ya. Jadi tadi pun sudah dijelaskan ya. Jadi strategi ini mengubah pola persaingan perusahaan yang dimainkan sehingga pesaing terganggu oleh pola-pola baru yang berbeda. Nah, kemudian yang keenam, memberi sinyal niat strategis ya. Strategi ini mengutamakan perasaan ya. Jadi kedekatan dengan para karyawan, relasi, konsumen merupakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian yang ketujuh itu dorongan ya, strategi simultan dan berurutan. Itu mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi secara simultan dan berurutan melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberikan kepuasan kepada konsumen. Demikian penyampaian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.